Shalom, damai di hati. Seiring terbitnya matahari yang menerangi bumi, kasih Tuhan dicurahkan bagimu di sepanjang hari ini. Mari beribadah kepadanya dan lantunkan pujian, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, jadilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan hati Allah di hari yang baru ini. Kami memohon dengan rendah hati, kiranya Tuhan menolong kami supaya sabda tentang kasih dapat kami miliki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini 1 Yohanes 2 ayat 9 hingga 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tema kita, kasih cerminan kehidupan dalam terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan, berjalan dalam terang Tuhan atau berjalan dalam kegelapan. Orang percaya pasti berkata, saya pilih berjalan dalam terang Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetapi, apakah benar saudara hidup dalam terang Tuhan? Sapaan sabda hari ini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Bagaimana sikap hidup Anda? Masih membenci saudaramu? Segeralah berdamai. Hiduplah dalam kasih, sebab kasih adalah cerminan kehidupan dalam terang. Kita tergelitik dan malu di hadapan Tuhan, sadar setelah bercermin dari firman Tuhan. Ternyata, bila membenci saudara sendiri, membenci sesama, itu berarti pilihanmu adalah jalan kegelapan. Sadarkah kita akan hal ini? Bagaimana dengan mereka yang hidup serumah, suami istri, tapi saling membenci? Sepelayanan gereja, sekantor,
tetangga tetapi saling membenci? Firman Tuhan mengingatkan kita, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kasih Tuhan Yesus adalah cerminan kehidupan dalam terang. Oleh kasih-Nya, Ia memberi pengampunan melalui pengorbanan di kayu salib. Pesan firman untuk kita hari ini, jangan membenci sesamamu, sebab itu adalah perbuatan kegelapan. Perbuatan kegelapan adalah dosa kebencian, kebohongan, penipuan, keserakahan, penyembahan berhala, percabulan, dan berbagai hal yang dibenci Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah cerminan kehidupan dalam terang. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala baik, agung dan setia, kami sungguh sangat mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami tentang kasih. Ampun salah dan dosa kami ya Tuhan, sebab terkadang kami menyatakan kami hidup dalam terang, tapi ternyata kami penuh dengan kebencian terhadap sesama. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup ini hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami hidup di dalam kasih Kristus. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam kasih-Mu, kami mau berdoa bersama doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga saat ini. Tebarkanlah kasih, pasti keluargamu, kerja, karyamu diberkati Tuhan. Jadilah berkat.